Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan untuk memulai hari yang baru ini. Bacaan kita di surat Galatia pasal yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.
Iman dan firman. Sejak semula Tuhan memilih manusia untuk menjadi umat-Nya, Tuhan telah menganugerahkan keselamatan dan jaminan hidup. Janji itu dinyatakan kepada Abraham. Demikian pula ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun anugerah, karena Tuhan tidak menuntut apa-apa selain daripada iman. Perdebatan yang terjadi di antara jemaat Galatia adalah keselamatan oleh iman atau Taurat. Rasul Paulus menekankan, manusia diselamatkan hanya oleh karena iman kepada Kristus. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Taurat pada akhirnya tidak menyelamatkan. Namun demikian, Rasul Paulus tidak mengabaikan pemberlakuan Taurat, hanya perlu pembaharuan. Bahwa melakukan Taurat adalah cara hidup yang dikerjakan karena sudah menerima keselamatan, bukan agar diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan dan menerima jaminan pemeliharaan di dalam iman kita kepada Kristus. Bukan karena kita melakukan firman Tuhan atau karena kebaikan yang kita kerjakan, bahkan pelayanan yang kita lakukan. Justru sebaliknya, karena kita sudah diselamatkan, mengerjakan firman Tuhan adalah keniscayaan atau keharusan. Bukan berarti cukup hanya mengaku percaya, tetapi tidak mengerjakan firman Tuhan. Justru karena kita beriman kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, maka kita menghidupi firman. Firman Tuhan menjaga kita dari pelanggaran dan dosa. Firman Tuhan memimpin kita agar tetap berdiri di dalam jalan keselamatan. Firman Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang setia. Maka firman Tuhan harus dikerjakan atas dasar iman di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena keselamatan Tuhan anugerahkan, begitu kami beriman di dalam Kristus. Bukan karena kecakapan kami, bukan karena kebaikan yang kami lakukan, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kami melakukan firman Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah yang Tuhan berikan. Maka tolong kami agar kami menghidupi hidup yang sudah Tuhan selamatkan ini justru untuk menjadi pelaku firman sebagai rasa syukur kami dan sebagai dasar hidup kami beriman kepada Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan kiranya melindungi kami, menjagai kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.